Nah, yang lain itu sedang lari loh teman-teman. Jadi come on, let's go. Yuk bangun gitu, sadar. Kalian udah tahu kondisi ini, udah diingatkan kondisi ini, tapi kalau pada akhirnya teman-teman sendiri itu memilih untuk tetap rebahan, memilih untuk doing nothing, maka ya pada akhirnya nggak akan mendapatkan significant impact terhadap hal yang akan ingin dicapai. Itu secara ininya. Next. Nah, ini adalah top 10 skill yang harus dimiliki oleh seorang lulusan fresh graduate ketika kita ingin memasuki dunia kerja. Top 10 skill di tahun 2015 dengan 2020 itu sangat jauh berbeda. Mungkin ada beberapa poin yang sama atau masih memasuki peringkat satu, contohnya complex problem solving. Tapi di tahun 2015, coordinating with others itu masuk ke peringkat 2. Tapi sekarang nomor di tahun 2020 coordinating with others itu poin 5. Kenapa? Karena pada akhirnya kita itu jauh lebih mementingkan critical thinking dari setiap individu dibandingkan hal itu contohnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana teman-teman memiliki kemampuan top 10 skill ini? Kalau teman-teman nggak pernah ikut yang namanya organisasi, nggak pernah yang namanya megang project, nggak pernah namanya ikut komunitas, nggak pernah ikut yang punya yang namanya portofolio, maka teman-teman nggak bakalan punya top 10 skill ini. Aku bisa jamin. Karena untuk memiliki top 10 skill ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bukan hal yang bisa teman-teman pelajari dari buku atau teori yang mengatakan kalau, oh, complex problem solving adalah kemampuan seseorang dalam hal ini yang dapat diasah melalui ini, dan sebagainya. No, bukan itu. Tetapi ketika teman-teman diberikan suatu masalah secara nyata, dan teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan itu hanya akan dapat diperoleh ketika teman-teman ikut organisasi. Kalau yang sekarang semester 6, semester 5, atau semester 2, kalian nggak ikut organisasi, maka siap-siap teman-teman akan menyesal ketika lulus nanti. Karena teman-teman harus mendapatkan ilmu ini. Itu jelas. Nah, contohnya kompleks problem solving ini adalah ketika kita ikut organisasi, kita selalu ingin menjadi orang, menjadi pengikut dalam artian ketika kita ditugasi sebagai seorang sekretaris, kita nggak mau. Kalau kita di kelas aja contohnya teman-teman, kita ditunjuk sebagai ketua kelas, teman-teman nggak mau. Ya gimana teman-teman nanti untuk jadi tim leader ketika kerja, kalau jadi ketua kelas aja itu nggak mau, gitu. Kalau teman-teman di organisasi ditunjuk jadi bendahara untuk ngurus uang ya 5 juta lah kalau di organisasi paling ya. Itu gitu aja nggak mau. Gimana nanti teman-teman ketika di kerja disuruh ngelola uang sebanyak 1 miliar atau atau ya katakanlah 100 juta aja. Kalau teman-teman nggak memiliki kemampuan hal itu. Ya kan? Nah, maka itu sangat jelas menunjukkan bahwasanya teman-teman harus memiliki kemampuan dalam hal critical atau coordinating with others, dan juga kemampuan dalam hal mengelola creativity, people management. Ini intinya adalah 10 skill ini hanya dapat dimiliki ketika teman-teman terjun secara langsung dalam dunia organisasi atau community yang bekerja sama dengan banyak orang. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu platform-platform di mana teman-teman bisa mendapatkan top 10 skill tadi. Nah, yang jadi pertanyaan itu seperti ini teman-teman. Loh Kak, aku itu di organisasi udah jadi ketua BEM loh. Aku di organisasi udah jadi ketua himpunan. Ya kan? Terus, apakah itu udah cukup? Jawabannya adalah cukup atau tidak cukup teman-teman ikut organisasi itu akan dilihat oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada ribuan university. Berarti ada ribuan juga ketua BEM, ya kan? Dalam satu universitas itu ada puluhan himpunan. Berarti di Indonesia itu ada 10.000 himpunan. Berarti itu ada 10.000 ketua himpunan di Indonesia dalam satu periode. Kalau teman-teman udah bangga hanya sebagai ketua organisasi aja, maka itu patut dipertanyakan. Karena belum tentu quality teman-teman sebagai ketua himpunan yang sekarang itu sama dengan quality dari ketua himpunan di universitas lain. That is
Itu ada analogi yang sangat sederhana gitu. Nah, gimana cara mengukurnya? Kita lihat apakah teman-teman ketika selama jadi ketua organisasi atau ditunjuk sebagai sekretaris kegiatan, itu seberapa tinggi sih tekanannya, seberapa tinggi permasalahan yang teman-teman lakukan. Contoh sederhana, lagi ya, ini yang relatable sama kehidupan mahasiswa sekarang. Sekarang teman-teman ada di bagian fundraising, bertugas untuk nyari uang dalam hal mengumpulkan agenda atau acara organisasi. Tapi teman-teman di situ santuy-santuy aja, ya udah sih nggak apa-apa dapat uang 2 juta, dapat 3 juta nggak apa-apa. Teman-teman nggak punya target untuk oke, event ini harus dapat sponsor sebanyak 10 juta. Teman-teman di situ baru mikir tuh, oh gimana sih cara dapat uang 10 juta? Gimana sih agar dapat uang 20 juta? Kalau teman-teman nggak pernah men-challenge diri sendiri, maka quality teman-teman sebagai sekretaris atau bendahara atau even ketua himpunan itu kayak biasa aja, nggak ada spesialnya, nggak ada value-nya kenapa teman-teman bangga untuk menjadi seorang ketua himpunan. Karena nggak ada experience yang dapat dijadikan sebagai patokan teman-teman ketika kerja nanti. Itulah sebabnya teman-teman harus men-challenge diri sendiri. Semakin teman-teman men-challenge diri sendiri, lebih aktif diri sendiri, maka itu benefitnya dari teman-teman sendiri. Itu dari organisasi. Kedua, pertanyakan, coba selama kalian kuliah ini, kalian pernah ikut volunteering nggak sih? Kalian pernah ikut kegiatan sosial nggak sih? Kalian pernah nggak sih ikut donasi? Nah, kalau kalian belum pernah melakukan ini, kalian harus cari pengalaman ini. Kenapa ini penting? Karena ini akan melatih keikhlasan teman-teman dalam bekerja. Sometimes ketika kita bekerja itu, kita akan dituntut dengan berbagai pekerjaan yang menuntut kita. Tapi ketika kita belajar sebagai seorang volunteering, kita belajar sebagai merasakan kerja ikhlas. Kerja, oke, aku itu kerja karena aku suka, karena aku ingin, sehingga aku ikhlas. Kalau teman-teman nggak pernah punya feel ini, maka ketika kerja nanti hanya akan menanyakan, ya gajiku cuma dikit, ya ini kan nggak dibayar, itu nggak dibayar, dan sebagainya. That is mindset yang sangat salah sebagai seorang fresh graduate. Teman-teman ingin dapat gaji minimal UMR. Ya masalahnya adalah teman-teman punya kemampuan atau enggak. Teman-teman ikhlas nggak ngerjain hal kayak gitu. Nah itu belajarnya dari volunteering. Yang nggak bisa cuma sekedar ikut 1 atau 2 volunteering, tapi harus punya pengalaman banyak di volunteering. That's essential thing. Terus selanjutnya achievement. Yang aku tanyain lagi. Ini dijawab aja masing-masing ya. Teman-teman pernah nggak sih ikut lomba selama kuliah? Ya lomba nulis aja deh, atau lomba pidato, atau lomba apa ya kalau di kampus, buat lomba esai. Teman-teman pernah nggak untuk hal itu? Kalau teman-teman belum pernah itu, maka teman-teman sebenarnya nggak memiliki sense of competitions, keinginan untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik. Maka teman-teman nggak akan memiliki hal itu ketika teman-teman nggak mencoba untuk ikut kompetisi-kompetisi. Walaupun nggak menang, itu nggak jadi masalah teman-teman. Karena setidaknya teman-teman sudah berusaha untuk ikut dalam suatu perlombaan. Untuk memiliki pengalaman bagaimana sih cara bersaing dengan orang lain. Karena ada ya, contohnya gini, ada di suatu universitas yang dia IPK-nya udah 3,8. Dia udah merasa, wah hebat banget, dia udah keren banget di kelas, dia selalu aktif, di kampus dia selalu dipuji sama dosen. Masalahnya adalah, emang persaingan kamu itu cuma teman kamu sekelas atau teman kamu sekampus? Enggak kan? Teman kamu itu saingannya ada dari UI, UGM, ITB, ITS, atau bahkan lulusan luar negeri yang sekarang banyak LPDP gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang bangga dengan mengatakan kalau sekarang udah cukup, no. Teman-teman hanya di level itu aja. Nah, ketika di level kayak gitu udah cukup, teman-teman pernah nggak ikut kompetisi di tingkat nasional? Itu menunjukkan seberapa level dari teman-teman itu siap untuk bekerja di level pendidikannya. Ketika nasional udah, pernah nggak sih ikut lomba di tingkat internasional? Atau teman-teman sebenarnya kualitinya tuh cuma nasional-nasional aja gitu?